Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemauan, yang masih memberikan kepada kita dorongan, yang masih menggerakkan diri kita untuk sama-sama mau belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sungguh kita melihat alangkah banyak orang yang tumbang di tengah jalan, orang yang terpental dari hidayah, dan karena itulah kita perlu takut kalau kita sampai terjatuh kepada keburukan-keburukan itu. Tetapi apa saja yang dapat menumbuhkan rasa takut? Mari sama-sama kita perbincangkan bersama. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub. Kita masih di al-asbab al-jalibah lil khauf, yaitu sebab-sebab yang bisa mendatangkan khauf. Kita masuk di poin at-tafakkur fil qiyamah, yaitu di antara hal yang bisa menyebabkan seorang itu tumbuh rasa takut dalam dirinya adalah memikirkan kiamat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladihi, dan takutlah kalian pada hari yang la yajzi, yaitu la yansur. Maknanya adalah tidaklah menolong walidun, bapak, an waladihi, kepada anaknya. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kengerian pada hari kiamat. Di antara kengeriannya adalah ketika itu terjadi, maka seorang bapak itu sudah tidak terpikir untuk menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Demikian juga anak itu dia tidak terpikir untuk menolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurannakumul hayatud dunya, dan janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, dan janganlah al-ghurur, yaitu asyaiton, itu menipu kalian, memalingkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu kita cermati adalah diantaranya pada kata la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Ketika orang tua tidak menolong anaknya dan anak itu tidak terpikir sama sekali untuk menolong orang tuanya, itu disebutkan oleh Allah sebagai bentuk kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Dan kalau kita lihat di sebagian kehidupan hari ini, ada orang tua yang tidak peduli pada anaknya, tidak menolong dalam arti yang sesungguhnya, tidak menolong untuk kehidupannya di dunia, untuk dengan cara memberi nafkah, memberikan pendidikan seterusnya, juga tidak menolong untuk kehidupan akhiratnya, tidak menanamkan adab, tidak mengajari ilmu din dan seterusnya. Akhirnya apa? Anak pun juga tidak terpikir untuk membantu orang tuanya sama sekali. Maka keluarga yang ada di dalamnya seperti itu ibaratnya sudah berada dalam kiamat dunia. Padahal kiamat kelak di akhirat itu lebih mengerikan. Ini Allah sebutkan itu bagian dari sesuatu yang mengerikan. Orang tua tidak menolong anaknya, anak tidak menolong orang tua. Berarti kalau di dunia ini terjadi seperti itu kan berarti sudah bagian dari alamat kiamat sebenarnya. Harusnya kita sangat takut kita itu tertimpa itu. Tapi nampaknya sebagian orang itu menganggap hal yang wajar, padahal itu bagian dari sesuatu yang mestinya kita takut. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya di antara hal yang bisa menumbuhkan rasa takut adalah tafakkur finnar, yaitu memikirkan neraka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innaha, sesungguhnya annar, neraka itu la ihdal kubari, sungguh dia salah satu al-kubari, yaitu balayal idomi, ujian yang sangat berat, ujian yang sangat besar. Fahiya a'damu indar, dia adalah sebuah pengingat yang sangat besar, sesuatu yang menakut-nakuti kita, yang sangat besar. Kaburat mundiroh, pengingat yang sangat besar. Dahiyatun adimatun, dahiyatun adalah musibah yang sangat besar. Di neraka, berkaitan dengan neraka, maka itu mestinya menjadi pengingat yang sangat besar, menjadi mundiroh, pengingat, atau pewanti-wanti. Kemudian dahiyah itu adalah musibah.
Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma ra'aitu mislan nari, aku tidak melihat semisal neraka, nama haribuha, justru orang yang lari darinya itu tertidur. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam sarah Sunan Tirmidzi. Innahu laisa munsagilan. Jadi orang itu yang mestinya lari tapi justru tidak sibuk bil hurubi, yaitu dia tidak sibuk untuk melarikan diri minha, dari neraka itu. Dengan cara apa? Bi amali taat, dengan beramal ketaatan. Mestinya ketika disebutkan neraka, orang itu takut, dia lari dari neraka itu, dan cara larinya adalah dengan mengamalkan atau beramal ketaatan. Wali bu'da anil ma'asi, dan kemudian menjauhkan diri dari maksiat. Fama'a anan naro syadidatun, padahal neraka itu sesuatu yang sangat keras. Falharibuna minha, akan tetapi orang yang mestinya lari dari neraka itu naimuna, justru malah tertidur. Maka ini adalah sindiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan neraka, mestinya orang itu takut lari, tapi justru orang itu tertidur. Fa'ala al-mar'i, maka wajib bagi seorang an yatafakkaro, dia itu memikirkan idza dakhala ahlun nari naro, yaitu ketika penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka. Mestinya hal ini diingat-ingat, dipikirkan apa yang menimpa penghuni neraka itu ketika mereka masuk ke neraka. Mada yujadu fiha, apa yang akan dia dapati di dalam neraka itu, minal ahwali, berupa kengerian, min syiddatil adabiha, yaitu karena kerasnya adab neraka, wa khatari sya'niha, dan bahayanya neraka itu. Wa ma ta'adahullahu fiha lil musyrikin wal usah, dan apa yang Allah siapkan di neraka itu bagi orang-orang musyrik dan para pelaku maksiat. Fatafakaro fi ma finnari minal ahwal, maka hendaknya memikirkan apa yang ada di dalam neraka itu berupa kengeriannya. Wa karriru dzalika ala dhihnika, dan hendaknya itu diulang-ulang yang demikian itu dalam pikiranmu. Jadi mestinya kita memikirkan neraka itu, kemudian mengulang-ulang dalam pemikiran kita. Wa istakhdirahu fi qalbika, dan menghadirkannya dalam hatimu. Wa satajidul khaufa qad dakhala qalbak, maka engkau akan dapati rasa takut itu masuk ke dalam hatimu. Jadi kata musannif hafizahullah ta'ala, dengan mengingat-ingat tafakur apa yang akan didapatkan penghuni neraka itu di dalam neraka, dan itu senantiasa kita ulang-ulang, maka dengan demikian akan muncul rasa takut dalam hati kita. Ansyada ba'duhum, sebagian dari para ulama itu bersyair, wa kaifa qarrat li ahlil ilmi ayunuhum, bagaimana qarrat, bagaimana tenang, bisa tenang li ahli ilmi, bagi seorang yang berilmu atau ulama, ayunuhum, mata mereka, awis taladdu ladzi dan naumi, atau bisa merasakan nikmatnya tidur, au haja'u, atau tidur pulas. Bagaimana mungkin seorang ahlul ilmi itu bisa tenang matanya, bisa tidur dengan pulas, wal mautu yundiruhum, sedangkan maut itu menakut-nakuti mereka, mengingatkan mereka, mewanti-wanti mereka, jahron alaniatan, secara terang-terangan, secara jelas. Lau laisa lil qaumi asmaun, kalau misalnya suatu kaum itu dia tidak bisa mendengar, atau dia itu memiliki pendengaran, laqad sami'u, sungguh mereka akan mendengar. Kalau misalnya maut itu dia bisa, suaranya, indarnya itu, peringatannya itu bisa didengarkan oleh satu kaum, maka dia akan mendengar, karena maut itu sudah woro-woro dengan gamblang gitu. Afi jinani, apakah dia nanti akan ada di surga, wa fauzun, dan kemenangan, lain kita alahu, yang tidak terputus darinya. Maut memperingatkan, maut sudah memperingatkan secara terang-terangan. Andai saja seorang itu dia bisa mendengar suaranya, maka dia akan mendengar peringatan itu. Maka seorang ahlul ilmi dia tidak bisa tidur dengan pulas, karena dia tidak tahu apakah nanti dia akan di surga yang kenikmatan dan kemenangannya itu tidak terputus darinya,
atau al-jahimu, atau dia akan di dalam neraka. Fala tubqi, dan tidak akan tersisa darinya, wala tada'u, dan dia tidak akan dibiarkan. Maksudnya dia akan hancur di neraka itu dan dia tidak akan dibiarkan, dia akan tersiksa terus. Lian fa'a ilmu qoblal mauti alimuhu, maka hendaknya seorang alim itu bisa memanfaatkan ilmu sebelum matinya. Qad sa'ala qaumun biha ar-ruj'ah, ada satu kaum yang bertanya tentang tempat kembali. Fama roja'u, kepada apa, atau ilama yarji'u, kepada apa dia akan kembali. Maksudnya nanti dia itu kembalinya kemana, ke surga atau ke neraka. Maka itu bisa dideteksi dengan memanfaatkan ilmu, yaitu Allah sudah sebutkan bocorannya, dan itu ada di dalam poin berikutnya ini. Jadi Allah sebutkan alamat-alamat yang bisa menyebabkan orang masuk neraka dan alamat-alamat yang bisa menyebabkan orang masuk surga. Maka dengan ilmu itu sebelum maut datang, mereka harusnya bisa mengantisipasi. Kurang lebih demikian maknanya, wallahu a'lam. Dan berikutnya, di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang itu muncul rasa takutnya adalah at-ta'amul fi sifatin najihin, yaitu memperhatikan, menelaah najin, menelaah sifat orang-orang yang selamat, menelaah, memperhatikan sifat-sifat yang selamat. Nah, ini bagian dari, masih nyambung dengan di atasnya tadi. Jadi kalau ingin tahu nanti kembalinya kemana, maka itu dijawab dengan ilmu. Ini adalah persoalan yang sudah ada bocorannya, soal yang sudah dibocorkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Innal insana, bahwasanya manusia itu idza arafa masirahu, ketika dia mengetahui tempat kembalinya, alaihi an yabkhasa an sifatin najin, maka wajib baginya untuk mencari bagaimana sifat orang-orang yang selamat. Jika dia ingin selamat, maka hendaknya dia mengetahui, mencari tahu bagaimana agar selamat, yaitu dengan melihat sifat orang-orang yang selamat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarinu af'alahu bi af'alihim, kemudian mengaitkan, dia melakukan amal-amalnya sebagaimana dengan amal-amal orang mereka itu, yaitu menggandengkan, mengaitkan sebagaimana amal-amal orang yang selamat itu. Wa sifatuhu bi sifatihim, kemudian bersifat dengan sifat mereka yang selamat itu. Fayajidu anna Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabihi, maka akan dia dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa ini sungguhnya aku la ghaffarun, sungguh aku akan mengampuni, liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, kemudian dia beramal saleh, summah tada, kemudian dia ihtada. Maknanya adalah istimroru ala ma dzukira ila mautihi, yaitu istimror, istiqomah di atas apa yang disebutkan tadi itu sampai matinya. Apa yang disebutkan tadi, yaitu taba, amana, wa amila sholihan. Maka Allah itu akan mengampuni orang yang dia bertobat, dia beriman, beramal soleh, dan istiqomah di atas taubatnya, imannya, dan amal solehnya itu. Fa'alaqa al-maghfirata bi arba'ati syurutin, maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, yaitu ampunan dengan 4 syarat, yaitu at-taubah, wal iman, wal amal salih, wal ihtida, yaitu taubat, iman, amal soleh, dan istiqomah, yaitu istimrar ala madukiro ila mautihi, istiqomah di atas iman, di atas taubat, iman, dan amal soleh itu sampai matinya. Maka ini adalah alamat atau tanda-tanda orang yang Allah berikan ampunan, dan orang yang Allah berikan ampunan itu adalah orang yang akan selamat. Wa fi suratil Asr, di dalam surat Al-Asr, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala anan nasa fi khusranin mubin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya manusia itu dalam kerugian yang nyata. Wa istasna nau'an minan nas, akan tapi Allah kecualikan satu golongan dari manusia, yaitu siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fadzakarallahu linnajati
minal khusrani arba'ata syurutin. Maka di sini Allah sebutkan alamat orang yang selamat dari kerugian itu ada 4. Yang pertama adalah al-iman, kemudian al-amalus shalihat, amal saleh, wa tawasi bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasi bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Fa mata ta'ammal al-insanu fi sifatin najin. Maka kapan saja seseorang itu dia menelaah, mengamati, memperhatikan sifat-sifat orang yang selamat, wa qaranaha bi af'alihi, kemudian menggandengkan amal dia itu dengan amal mereka, maksudnya menyerupakan gitu ya, meniru amal dia, mengikuti, meneladani amal mereka, fa innahu yajidu taksira fi a'malihi. Niscaya dia dapati amal dia itu kurang. Dia akan dapati bahwa amal dia itu kurang. Mimma yuraqiqu qalbahu wa yush'iruhu bil khaufi min adamil iltihaqi bi rabbin najah. Ketika dia mengkalibrasi ya, menyamakan amal dia dengan amal orang yang selamat itu, ternyata dia dapati bahwa amalnya itu masih jauh, masih kurang. Maka kemudian dia hatinya menjadi lebih tersentuh untuk menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan rasa takut karena apa? Min adamil iltihaqi bi rabbin najah, karena dia sulit untuk mendapatkan keselamatan. Karena dia mengetahui bahwa amalnya sedikit, maka kemudian tumbuh kesadaran rasa takut, sehingga harapannya apa? Kemudian terpacu untuk melakukan amal soleh atau amal-amal yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu taubat, kemudian beramal soleh, beriman, beramal soleh, dan istiqomah di atas apa yang disebutkan tadi itu. Dan berikutnya, di antara sebab yang bisa mendatangkan rasa takut adalah istisyaru anan naro satumla'ahu bin nasi wal jin. Dia merasa, menyadari bahwasanya neraka itu akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau syi'na, jika kami itu kehendaki, la ataina kulla nafsin hudaha, maka sungguh kami akan berikan setiap jiwa itu petunjuk. Walakin akan tetapi haqqal qawlu minni, akan tetapi hak ucapan itu ada padaku. La'amla'anna jahannama, sungguh aku akan penuhi jahannam minal jinnah, yaitu dari kalangan jin, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Maka ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wanti-wanti yang sangat mengerikan, karena Allah menakut-nakuti kita semua. Allah akan memenuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Fahal ya taro nakunu minan najin, maka apakah engkau bisa melihat termasuk bagian dari yang selamat? Ketika Allah katakan bahwa Allah akan penuhi jahanam dengan jin dan manusia, maka masihkah kita itu merasa pede gitu bahwa kita akan selamat? Am nakunu mimman haqqat alaihim kalimatur rabbil alamin, atau kita justru menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan kalimat dari Rabbul Alamin tadi itu, yaitu bahwa menjadi bagian kama anahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala aqsama anahu sayamla jahannam, bahwa Allah bersumpah akan memenuhi jahanam. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa in minkum, wa in di sini bermakna ma, wa in minkum, dan tidaklah dari kalian itu illa kecuali wariduha dakhilu jahannam, dan tidaklah dari kalian itu kecuali akan masuk ke jahannam. Kana ala rabbika hatman, maka di atas pada Rabbmu lah hatman, yaitu qada, ketetapan.
maqdiyan yang sudah ditetapkan. Jadi ini ancaman yang mengerikan. Karena Allah katakan wa in minkum, dan tidaklah dari kalian itu ila kecuali wariduha akan masuk. Fabihadihil ayat, maka dengan ayat ini yankhali'u qalbul muslim, maka terbukalah hati seorang muslim. Wala budda, tidak bisa tidak, antajida al khaufu, dia akan mendapati, akan muncul rasa khauf, tariqahu ilal qalbihi, yaitu khauf itu akan mendapati jalan untuk masuk ke dalam hatinya. Idza ta'amala fiha, jika dia benar-benar menelaah, memikirkan, memperhatikan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Karena ini ancaman luar biasa. Kana Abu Maisarah idza awa ila firasihi. Ini ada seorang ulama bernama Abu Maisarah, ketika beliau itu akan pergi ke tempat tidurnya, qala, beliau berkata, ya laita ummi lam talidni, andai saja ibuku itu tidak melahirkan aku. Laita ini perumpamaan yang digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin, karena beliau sudah lahir, jadi ini angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Ya laita ummi, andai kata ibuku itu lam tulidni, tidak melahirkanku. Lam talidni, tidak melahirkan. Summa ya bagi, kemudian beliau menangis. Fakila, maka dikatakan, wama ya bagi kaya Aba Maisarah, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Maisarah? Qala, kata beliau, akhbarona, telah mengabarkan padaku, anna, bahwasanya, telah mengabarkan pada kita bahwasanya kita itu wariduha, akan masuk ke dalam jahanam. Walam yukhbirna, dan Allah tidak mengabarkan pada kita, anna, bahwasanya kita sodiruna anha, bahwa kita ini akan khorijuna anha, keluar dari neraka itu. Jadi Allah hanya menyebutkan bahwa kita ini akan masuk ke dalam neraka, dan Allah tidak menyebutkan kita akan keluar. Ini sedikit tambahan. Maisarah itu kadang kita anggap nama perempuan. Padahal kalau di Arab kan Maisarah sama seperti Usamah, itu nama laki-laki. Maka kalau kita ingat ada pembantunya Khadijah yang diminta menemani Rasulullah SAW dalam ikhtiar perdagangan itu kan namanya Maisarah, ternyata laki-laki. Makanya wajar bisa menemani Rasulullah SAW karena memang bukan wanita. Ini Abu Maisarah jelas ini seorang lelaki, dan Maisarah sendiri juga lelaki, makanya dikuliahkan dengan Abu Maisarah. Luar biasa. Dan poin berikutnya, di antara hal yang bisa menimbulkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafakkur fi akibati makhiqarati ad-dzunub allati yakhtariquha an-nas, yaitu tafakur, memikirkan akibat yang bisa menjadikan dosa-dosa itu membakar manusia. Yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, wa muhaqqarati dzunub. Muhaqqar itu bisa bermakna meremehkan dosa-dosa. Itu meremehkan dosa-dosa. Akibat karena meremehkan dosa-dosa, maka dosa-dosa itu akan membakar dia. Maka hati-hatilah kalian terhadap meremehkan dosa-dosa. Wa innama masalu muhaqqarati dzunub, karena semata-mata akibat dari meremehkan dosa itu ka qaumin, seperti kaum nazalu fi batni wadin, dia itu singgah di sebuah lembah,
faja'a dabi'udin, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan kayu. Waja'a dabi'udin khatta andoju khubzatahum, sampai kemudian terkumpullah kayu bakar dan mereka memasak. Wa inna muhaqqaratiz dzunub, karena sungguhnya yang membakar atau orang-orang yang meremehkan dosa-dosa itu, mata yu'khadu biha sahibuha tuhlikuhu. Ketika dosa itu kemudian membakar, ketika orang itu masuk ke sana, maka dia akan binasa. Jadi seperti orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar kemudian dibakar, apinya besar, maka seperti itulah dosa-dosa akan membakar orang yang si pendosa itu. Fahunaka irtibatun bainal a'wad wal iqatun nar. Maka di sini digandengkan antara a'wad, yaitu kayu-kayu itu, dengan iqatun nar, yaitu menyalakan api. Wa bainal dzunub, jadi digandengkan antara menyalakan kayu bakar dengan api, wa bainal dzunub, dengan dosa-dosa. Wa matasabbaba min nadji juludil usah, dan apa yang kemudian menjadi sebab matangnya kulit orang yang bermaksiat atau pelaku maksiat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim, maka saufa nuslihim, akan nuslihim, yaitu nadkhuluhu, kami masukkan mereka, naron, ke dalam neraka. Kullama nadijat, maka setiap kali mereka nadijat, ikhtaraqat, terbakar, juluduhum, kulit-kulit mereka, baddalnahum, kami akan ganti kulit mereka itu juludan, dengan kulit ghairaha, yang selainnya, liyaduku, agar mereka merasakan al-adaba, adab. Orang-orang kafir yang menolak, yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kata Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka. Dan setiap kali kulit mereka terbakar di neraka, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru, dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan pedihnya, rasa sakitnya dari adab neraka tersebut. Dan memang yang merasakan sakit itu kulit. Ya. Ya, kalau teringat ketika operasi ya, itu kalau pas dibersihkan, dioprek dalamnya itu nggak seberapa, tapi kalau kena kulit itu yang Masya Allah. Ya, disitulah rasa sakit itu berada. Ya. Iya. Tapi selain itu, saya sangat senang dengan nama sahabatnya, Sahal bin Sa'ad. Mudah Bin Bahagia. Anaknya Pak Bahagia. Mbah Sahal. Kemudian poin berikutnya, di antara hal yang bisa memunculkan rasa takut pada diri kita adalah al-ilmu bi annahu qad yukhalu bainahu wa bainat taubah, yaitu mengetahui bahwasanya yukhalu, yaitu yamna'u, terhalang, ada penyekat, ada sekat antara dia dengan taubat. Innal insana, bahwasanya manusia itu idza aqbala alaihi malikul maut, ketika manusia itu kemudian dia bertemu atau menjumpai dia, yaitu malaikat maut, liyunzi'a ruhahu, untuk mencabut ruhnya, tamanna, dia berangan-angan, manusia itu berangan-angan, lau baqiya fi hadhil hayat la yu'miruha bisolihat, kalau saja masih ada tersisa kehidupan ini, maka dia akan memakmurkannya, mengisinya dengan kesolehan-kesolehan. Wayatruku syahwat, dia akan tinggalkan syahwat, wal muharramat, dan keharaman-keharaman. Walakin, akan tetapi, hayhata, yaitu betapa jauhnya, hayhata itu betapa jauhnya. Ini ungkapan untuk menunjukkan itu angan-angan yang sudah
udah usang, udah kelewat itu. Hayhata hayhata. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta hingga idza jaa ahaduhumul maut, hingga ketika maut itu mendatangi salah satu dari kalian, qala dia berkata, Rabbirji'uni, wahai Rabb, kembalikanlah kami, la'ali a'malu sholihan, kami akan beramal saleh, fima taroktu, terhadap apa yang dahulu kami tinggalkan. Hatta kok jadi ingat kata Belgedes itu. Belgedes mungkin dikasih kesempatan nggak mau. Sekarang sudah datang saatnya azab, baru koar-koar kalau mau beramal saleh. Dan ayat ini menunjukkan bahwa yang disesali orang itu ingin melakukan amal lagi, bukan cuma satu amal. Karena pada sebagian majelis, khususnya majelis-majelis tertentu, bukan majelis ilmu khusus, itu seolah-olah yang orang itu ingin dihidupkan lagi itu cuma melakukan satu amalan, dan bukan amal-amal yang lain. Sebagian bahkan memberikan taukid, memberikan peneguhan, yang ini orang tidak ingin untuk dibangkitkan lagi, cuma satu, yakni sedekah. Nah, dan itu merupakan hal yang asing ya, bahwa orang itu ingin hidup lagi untuk mengerjakan amal tersebut. Iya, itu sebagai dari amal-amal yang orang meninggalkannya, tetapi memastikan bahwa cuma satu, nggak ada yang lain, maka itu mendustai agama. Ya. Artinya kan ini orang yang menyesal karena dulu tidak memanfaatkan waktunya di dunia untuk beramal soleh. Iya. Dan amal solehnya banyak, bukan hanya tertentu tetapi. Maka kalau mau menyebutkan syarat tertentu harus berdasarkan dalil, tidak bisa kemudian mentakin sendiri. Kalimatnya amalu soleh. Wa kama yukhalu bainal insani wa taubat bil maut, sebagaimana kemudian terpisahkan atau tersekat di antara seorang itu dengan taubat itu. Jadi maut itu yang akan memisahkan dia dengan taubatnya. Fayukhalu bainahu wa bainaha bil asya'il ukhra, maka itu juga dipisahkan oleh sesuatu yang lain. Kal fitan, sebagaimana misalnya fitnah. Al mudillah, yang membuat orang itu tersesat. Allati taj'alahu yadhalu amma khaulahu, yang menjadikan dia itu sibuk dengan apa yang ada di sekitarnya. Wakat taswif, atau misalnya menunda-nunda, wasyubuhat, dan syubhat, wal isror, yaitu mendorong alal maksiyati wasyahawat, yaitu dorongan terhadap maksiat dan syahwat. Faida mata tahassara khina la tanfa'ul khasrah, maka ketika dia mati, maka barulah dia menyesali sesuatu yang tidak berguna lagi penyesalan. Jadi dikatakan oleh beliau bahwa yang menjadi penghalang, yang menjadi sekat antara dia dengan taubat adalah maut. Itu yang pertama. Ketika maut sudah datang, penyesalan tidak berguna. Atau sekat-sekat yang lain itu misalnya fitnah, ada sesuatu yang menyesatkan dia, yang memalingkan dia dari jalan Allah. Itu juga menghalangi dia dari taubat. Kemudian yaitu menunda-nunda taubat, itu juga menjauhkan dia dari taubat. Kemudian syubhat itu misalnya wong Allah itu Maha Pengampun, wis santai wae misalnya, pasti akan diampuni, sehingga dia kemudian tidak mendekat-dekat kepada yang menjatuhkan dia nanti ke yang haram, dia seperti hadis itu. Dan itulah syubhat terbesarnya Yahudi ya. Mereka merasa hanya akan disentuh neraka beberapa hari. Iya. Padahal sudah lama, tapi dengan itu dia berani melakukan dosa yang sangat besar. Maka ketika itu terjadi, kemudian yang menjadi sekat yang datang itu adalah maut, maka penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa andirhum, berilah peringatan pada mereka yaumal hasrah. Yaitu yaumal hasrah adalah huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Yatahassar fihi al musi, yaitu orang-orang yang buruk itu yang mereka nanti akan dikumpulkan ala tarkil ihsani fid dunya, ketika mereka itu meninggalkan
kebaikan di dunia. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan diadili. Maka wa andirhum, peringatlah mereka peringatan pada hari ketika seluruh manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Itqudiyal amru, ketika ditetapkan satu perkara, wahum fi ghaflatin, dan mereka itu lalai, wahum la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada orang-orang yang lalai agar mereka itu mengingat bahwa nanti akan datang hari di mana mereka dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya hal itu akan menimbulkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu yang kita baca pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah, alangkah banyak peringatan yang perlu kita renungkan keseluruhannya di tiap-tiap butirnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis ini sebagai majelis yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Masih kita berbincang tentang sebab-sebab yang dapat mendatangkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Ta'ala ridha kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.